Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sela-sela pandemi ini kita apa di saat iman orang Islam mulai mulai anjlok, merosot, mas, down itu, luntur, iya. Mudah-mudahan nggak sampai futur. Tapi di sela-sela juga ada si cerita hidayah dari saudara kita yang baru masuk Islam. Nah, ini kita perkenalkan namanya siapa, Mas? Oh, perkenalkan nama saya Septianus Alkoban. Biasa dipanggil Andre. Iya, namanya Septianus Akoban. Dulu agamanya apa? Agamanya Kristen Katolik. Sama Islam itu kenapa bisa bisa apa bisa ingin di Saya saat ingin. usia yang masih muda, Oh, ya saya masih muda kan, iya, oh iya, belum. hampir sama kayak gue lah. Jauh, Iya. jauh. Jadi ya udah mulai untuk Tertarik tertarik untuk dari bisa awal. belajar Islam, tapi sebelumnya itu belajar Islam dulu ya, apa Islam dulu ini. Eh, Dulu sih, seminggu yang lalu sih belajar-belajar yang dari YouTube gitu sih. YouTube terus lihat di Instagram Ustadz Anan Ataki gitu. Lihat ceramahnya dia, apanya gitu. Iya, sama lagi ya, pokoknya udah sama-sama Ustadz di YouTube ya. Iya. Ada Ustadz Hanal, siapa lagi tuh yang Ustadz siapa lagi? Oh, saya ini baru bacanya yang Ustadz Anan Ataki aja Nah, ngikutinnya. nah di situ mulai ada ketertarikan ingin mempelajari Islam. Iya, betul. Ini saya nanya nih, emang apa ya, emang bisa kok ingin Motivasi. masuk Islam itu? Karena Islam itu ada apa kok tertarik? saya sih ingin belajar lebih mendalam lagi tentang agama Islam dan juga ingin menjadi agama Muslim yang baik gitu. Udah aja. Azan dulu dulu kali ya. Salat dulu. Nah ini sholat zuhur yang pertama, jadi ya Ya, yang pertama. kamu bisa ngikutin bagaimana nanti. Tadi kan sudah dijelasin sama Ustadz Eko, saat dibimbing nanti tinggal ngikutin aja. Iya, Selebihnya nanti belajar di tempat-tempat yang lain, Ustadz yang ingin bagaimana itu cara-caranya. Jadi harus ada proses belajar. iya. Tapi selama ini kita ngikutin aja dulu, itu nggak masalah. Apa yang bisa dibaca ya baca. Ini kayak di studio radio gitu ya, rame gitu. Studio, Hah? Oh iya, studio. Stadion. Studio. Studio. Jadi kalau kita wawancara ada di depannya itu ada supporternya. Iya, tadi namanya si Septianus. Rencana mau ganti nama gak nih? Tadi apa? Muhammad apa? Eh, Muhammad apa sih namanya? Andriansa ya? Muhammad. Muhammad Andriansa. Muhammad Ardiansa dari Andre. Andriansa berarti ya? Andriansa. Andre. Muhammad Andriansa. Andre Kalau tahu. Andri apa artinya Kak? Andri. Ada nggak arti? Jadi sebelum namanya itu nama akten itu Septianus Andre Kobani. Sekarang nama Islamnya Muhammad Andriansa. Alhamdulillah. Jadi nanti itu diurus tuh. Ya, Gagang gitu. Oh dari Prancis. Andreas itu kuat. Gagang kuat gitu. Jadi gimana perasaannya setelah masuk Islam? ya senang lah. Saat pertama tadi gimana? Pertama ya masih agak kaku gitu lah. Kayak kanebo Kaku. gitu. Iya, nebo. Kanebo kering. Direndam dulu kayaknya. Perlu dilancarin lagi. Nanti beli buku ini aja kan, pantunan. Bu, surat tuntunan sholat. Iya. Buku surat tuntunan sholat. Nah, itu nanti bisa pelan-pelan. Nanti sambil nanya ke ustadznya. Jadi setelah masuk ini jangan cuma ini, nanti ada proses belajarnya. Nanti yang ustadz terdekatnya siapa, ini minta belajar karena itu kan namanya sholat itu kan wajib kan. Iya, Dan wajib. apapun kita harus sholat. Kita diberi keringanan tuh kalau hal-hal tertentu. Nah, nanti bisa belajar sama ustadznya masalah-masalah fikih sholat. Nah, terus keluarga gimana itu? Apa? Keluarga setelah kamu masuk Islam, keluarga ada nggak tekanan-tekanan, respon keluarga? Responnya gitu. Iya.
responnya ya dari ya orang tua lah yang gitu. pas pertama ngomong gitu, Heeh. yang pas pertama mau mualaf gitu. Iya. Ya kaget gitu pertama-tama sih. Mah, aku mau masuk Islam gitu. Ah. Oh iya silakan. Enggak, pertama kan ini mohon maaf dulu gitu kan, cium kaki Oh, gitu, oh, baru ngomong. oh, gitu. Terus gimana? Terus teman-teman kaget dulu kan, sama kaget gitu. Nggak sok. Enggak, kaget aja. Alhamdulillah ya diberi kemudahan ya, nggak Ya ada mudahan. nggak ada hambatan ya. Oh, Jadi kan ya tadi kan sama Ustadz Eko sudah jelaskan kan, walaupun kita sudah berbeda ada keyakinan iya, akidah, tetap tuh harus kebaikan-kebaikan biru walidain tuh berbakti sama orang tua tetap berjalan. iya. Jadi kita udah punya uang lebih kasih juga. Itulah. Jadi nggak ada paksaan secara Nggak ada paksaan. Ya terus nih apa di rumah itu di sana di tempat tinggal itu Heeh. ya apa udah ini teman-teman pertama kenal itulah. Jadi nggak ada paksaan secara Nggak ada paksaan. ya terus nih apa di rumah itu di sana di tempat tinggal itu Heeh. ya apa udah ini teman-teman pertama kenal dari baca-baca apa nonton YouTube itu pertama dikasih teman gitu, dikasih teman. Oh, enggak sih, pertama-tama kan lihat dari Instagram dulu gitu kan. Oh, Kan di pencarian tuh ada tuh nongol nongol di beranda sendiri. gitu ya. Heeh. Pas diklik, oh, bagus banget nih kan gini-gini. Cerita kayak apa gitu. Anak-anak Taki yang sering lihat. Ustaz Anan Taki. Dulu sempat ini nggak mengatakan Islam itu teroris gitu. Wah, Wah radikal nih Islam nih. enggak. Apa di media speak doang soleh tapi faktanya radikal nggak gitu kan? Enggak. Jadi emang itu salah satu lain yang lain aja. Iya. Ini ustadznya banyak nih, tinggal pilih yang mana, tinggal Ya, tunjuk. tinggal pilih Kayak aja. di wartegnya mau merasa bergedel, mau merasa. Nah jadi ini kita nih di tempatnya Bintang Sablon, tempatnya Bintang Sablon. Ya, Bintang Sablon ini tempat kita sering ngadain ngaji. Karena di sini kita nih tiap pekan kita mengaji sama Ustaz Eko, ada yang membimbing syahadat. Ya. Nah, di situ kita dibina tentang keagamaan kita. Jadi apa yang mau dibahas nih masalah problematika kehidupan sehari kita nanti setelah kita itu ngaji tapi dibahas secara umum. Ya, bukan, tapi sementara karena ada wabah, jadi sementara ini divakumkan. Tapi setelah keputusan pemerintah udah aman, ya kita berjalan lagi seperti normal seperti biasa. Mudah-mudahan sebelum Idul Fitri udah pergi lah, itu udah pulang kampung dia. Udah hilang lah. Biar gue juga bisa pulang kampung juga. Udah bisa jalan-jalan juga. Mana di pulang kampung ke Madura sih. Madura jauh. Iya. Maduranya di sini nggak bisa emang. Madura di sini. Tinggal duduk sini. Iya enak tuh ya. Jadi Tengah. Mana itu? Iya, terus Arab ya. Enggak, ditanya nih asal dari mana gitu. oh iya. Nah, Ya. Ini apa? Kita Jawa Timur. Iya. Enak 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 kalau nikah muda itu, mau nggak? Kalau kita nikah muda, apa? Kalau punya anak itu, kita nanti kan anak kita udah gede nih. Ntar kita selalu jalan sama adek. Kalau nikah tua, nanti anak kita udah gede, kita ntar jalan sama cucu. Yes. Jadi gitu. Ini rame nih. oh, rame. Sonakan dong. Iya ada tuh. Oh, yang paling ganteng tuh. Bos. Nah, jadi kita nih jadi gitu ya. Jadi memang lagi ada kesempatan kalau udah ada hidayah langsung dijemput. Ya karena memang yang namanya usia itu kita kan nggak ada yang tahu kan. Iya. Ya jadi kalau kita sudah ada kesempatan untuk memeluk hidayah Islam ya alhamdulillah itu yang rezeki. Terus setelah ini kita emang harus terus belajar terus. Namanya belajar itu Nggak langsung gitu. sampai kita mati. Kadang ada masa sahabat kan orang yang baru masuk Islam udah tahu besok dia udah ada seruan jihad dia Iya. langsung mati. Langsung syahid itu.
tapi kapanpun kita eh, kapanpun itu kita emang harus siap. Makanya yang namanya proses itu ya emang harus lebih baik lagi tuh, jangan sampai kita turun-turun. Kalau akan tentu ya akan mempengaruhi proses-proses kita juga. Iya. Makanya selama kita belajar ya apa, kita harus ada di lingkungan orang-orang yang baik-baik gitu ya. Dengan begitu kita insya Allah saling memotivasi kan. Nah, saling di tempat yang tempat lingkungan yang baik-baik. Nah, usahakan itu dulu. Walaupun kita ditinggalin tempat yang rusak, bukan berarti kita ini membenci mereka. Tapi nanti ada kalanya kita akan kesana lagi itu untuk membuat keadaan yang lebih baik lagi. Karena kalau kita sudah ibaratnya sudah baru belajar, tapi kita tinggal di tempat yang ibaratnya sudah rusak gitu, kita akan ada potensi ke bawah lagi nanti. Iya. Iya, bahaya seperti itu. Makanya nanti setelah ini ya disarankan sebaiknya kita yang buruk-buruk itu kita jauhi dulu lah ya. Iya, betul. Sambil kita menguatkan kitanya dulu. Nah, sampai kita ini buat nama ya itu dulu. Hal-hal yang wajib dulu gitu. Masalah sholat karena wajib salam namanya sholat itu salah satu bagian dari rukun Islam kan yang nggak bisa kita tinggalin. Ya. Mungkin itu aja kan. Apalagi ya. Ya jadi seperti itu. Ini acara ini ya mungkin agak sedikit beda. Biasanya kita ngangkat teman-teman underground, asal underground yang dalam religius, ada apa namanya itu, ada peran di masyarakat. Nah, kita kita masuk ke program apa, tapi sementara ini karena ada COVID jadi kita sedikit berhenti gitu karena kan karena apa, sosial pembatasan lockdown gitulah. Pembatasan untuk bisa kumpul. Jadi sementara karena ada kebutuhan yang seperti ini ya kita nggak apalah kita siarkan ya, nggak apa-apa lah menjadi motivasi itu. Yang lebih berat itu kita menjaganya ya, soalnya dengan itu kita akan samalah Mas Nanda ya, Nanda. Ini apa ini saksinya. Di sini ada ya Kang Heri dan Sat Ainun. Mungkin ada kesimpulan yang lebih wow gitu tentang acara syahadat. Nah, ya. Beliau memilih menjadi saksi di saksi syahadatnya Mas Muhammad Andriansah. Tafadhol Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pengalaman pertama seumur hidup saya. Baru kali ini saya sebagai saksi. Dulu pernah pengalaman saksi nikah teman suatu kontrakan juga. Kalau sekarang saksi, alhamdulillah saudara kita ini, saudara Septianus Akoban. Alhamdulillah menjadi nama muslimnya Muhammad Andriansyah. Ya. Sebenarnya saya juga belum kenal Masnya ya, belum kenal lama karena saya dikenalkan oleh Mas Ainun ya, dimasukkan ke grup, katanya ini ada mualaf, tolong bimbing, saya dimasukkan ke grup katanya. Oh ya siap gitu kan, saya siap aja kan karena emang saya sering interaksi kayak gitu kan, dimasukkan ke grup dan nanya-nanya ya Mas, saya nanya dari mulai gimana kalau bangunin teman kalau mau sholat subuh gitu yang muslim boleh nggak katanya, terus kalau suka perempuan muslim boleh nggak gitu, nanya-nanya gitu. Ya saya menjelaskannya ya sedikit yang saya pahami, menjelaskan kata ya boleh-boleh aja kalau mencintai perempuan muslim, tapi syaratnya harus bersyahadat dulu kan, harus mualaf dulu. Jadi syaratnya itu karena ketika mau menikah seorang laki-laki itu sebagai imam, ya kan, imam rumah tangga, ketika imamnya itu agamanya beda kan nggak mungkin ya, makanya
harus Islam dulu kan. Jadi saya menasihatkan itu harus Islam dulu. Ketika masuk Islam maka akan jadi imam. Dan syarat juga di apa syarat rukun dan sahnya sholat. Jadi rukun dan sahnya pernikahan itu. Ya, alhamdulillah pada sekarang ini tanggal 5 ya, tanggal 5 April di mana ini tempatnya? Bintang Sablon. Bintang Sablon. Lokasinya saya sempat nyasar-nyasar kader itu ngikutin map itu. Paham Eh, aja. Iya, pokoknya di sini ya dalam keadaan pandemi corona ini, alhamdulillah ada setitik hidayah itu kan yang Allah berikan kepada saudara kita Mas Septian, oh ya, Mas Andriansah ini bisa memeluk agama Islam. Ya, saya eh, hanya sedikit perantara ya yang Allah gerakkan buat jalannya Mas Andreasa ini memeluk Islam. Ya, itu hanya perantara Allah yang menggerakkannya. Nah, karena mudah-mudahan saya sebagai eh, kelak ini kan amal ibadah saya kan sebagai ya hujah itu kan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa saksi bahwa saya telah menyaksikan saudara kita masuk Islam ya. Dan harapan saya Mas Sebastian lupa Mas Andriansa ini eh, semoga menjadi Islam yang hakiki, yang benar-benar menjalankan Islam dengan baik, ya kan. Amin. Eh, ya menjalankan semua perintah dan menjauhi larangannya untuk sebisa mungkin harus tetap berteman dengan yang Islam ya Mas. Jadi jangan sampai Mas Septian ini berteman lagi dengan yang itu ya. Jadi khawatir itu kan banyak yang sekarang kejadian kan masuk keluar itu kan Iya. bahaya itu kan. Jadi kan sudah jelas sama Ustaz Eko ya seperti apa Hmm. konsekuensinya. Jadi Nah, Islam itu bukan pelarian lah. nah Ya, betul kalau Mas. Ya. kayak anak pang itu kan jalanan itu bukan pelarian. Hmm. Dia itu Itu apa itu? bukan gitu. Jalanan apa? Jadi Islam itu bukan pelarian. Jadi apa dia itu emang harus akhir kita. Jadi ini jalan hidup kita nih Hmm, udah harus. di Islam gitu. Jadi kita walaupun kita keluar itu apa tadi saya jelaskan itu kita harus tahu apa kelemahan diri Islam ini yang nggak bisa untuk menyelesaikan masalah problematika manusia. Apa sebutkan, kalau disebutkan silakan. Tapi kalau nggak bisa ya sudah. Berarti konsekuensinya itu kita memang harus tegas. Jadi nggak sembarangan karena Islam itu mengajak manusia ini kepada kebaikan dan insyaallah kita semua akan diselamatkan di dunia dan akhirat. Ya, karena emang hasilnya Islam juga selamat. Islam itu artinya selamat ya Iya. Mas. Jadi karena ketika masuk Islam itu insya Allah selamat dunia dan akhirat itu kan. Nah, karena agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Inna dina indallah Islam. Jadi itu ya mudah-mudahan tetap istiqomah, nggak usah khawatir bagaimana caranya gini tadi diajarkan udah oleh Mas Angga ya. Itu baru pertama ya bodoh yaitu ya nggak usah khawatir. Ini ada Mas Iya. Benar, Mas. Nandar ini ya. Nah, mudah-mudahan bisa membimbing temennya itu kan masuk Islam. Jangan bosan-bosan, jangan sampai apa ya malas-malas itu diajak gitu kan. Ya kalau di masjidnya masih bisa sholat berjamaah ya diajak aja ya. Kalau belum bisa cara-caranya belajar, ya kan belajar terus. Bisa buku panduan, pasti bingung ditanyakan. Sebisa mungkin kalau bisa sih belajar sama ustadz terdekat, ya kan itu lebih baik karena belajar agama itu harus ada gurunya. Kalau tanpa guru itu gurunya setan, bahaya. Jadi salah memahami ntar jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah sampai ajal itu kan ajal menjemput Mas Andriansa ini ya. Mungkin itu aja ya Mas Angga. Saya seneng banget itu kan, sangat bangga banget menjadi salah satu pembawa ya kan pembawa sahabat buat teman kita Mas Andriansa. Ya saya juga dari komunitas Kapas ya, kajian pelajar anak SMK. Jadi itu komunitas itu buat kajian-kajian untuk anak SMK ya, anak SMK, anak STM sewilayah Kabupaten Bekasi. Ya saya bernaung situ, sering isi kajian di SMK di situ, jadi situ. Begitu aja. Mas Ainun, ada kesan? Silakan Mas Ainun, nggak apa-apa. Ini Mas Ainun yang salah satu pengantar ya, membawa saya untuk mengantarkan Mas Andrian ini mau jadi mualaf ya. Kebetulan beliau ini
baru nikah kemarin ya Mas. Tapi udah pengen nambah aja. Masya Allah, luar biasa. Amin. Silakan Mas Ainun. Bismillah walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya alhamdulillah, pada hari ini saudara kita telah masuk Islam dan dibimbing oleh Ustadz Eko Abu Zafiroh ya. Alhamdulillah, senang sekali saya juga yang telah menjadi saksi, dan juga ini baru pertama kalinya yaitu menjadi saksi atas saudara Muhammad Andriansah. Ya, di dalam Islam itu apa namanya itu agama yang paling kafah, itu paling sempurna, yang tidak ada di dalam ajaran agama yang lainnya. Dan Islam itu yang bisa membedakan nanti tujuan akhir manusia, entah dia di surga atau di neraka. Jadi seluruh orang selain Islam itu nanti ujungnya di mana? Di neraka itu. Jadi ini suatu keberuntungan gitu ya. Suatu keberuntungan yang diberi Allah Subhanahu wa taala kepada saudara Muhammad Andriansah ini gitu kan. Jadi nggak semua orang tuh apa namanya punya hidayah gitu ya untuk tertarik kepada Islam. Coba di negeri Eropa itu, di negeri selain Islam gitu, seperti di Italia atau di Amerika, itu banyak sekali. Di situ padahal banyak itu di situ orang non Muslim, cuma dia belum tertarik untuk masuk Islam karena dia belum ini dapat hidayah, cucuran rahmat Allah itu belum ada. Nah, jadi ini sangat bersyukur sekali. Nah, tanda syukurnya kita sebagai orang yang telah diberi hidayah ya oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita melaksanakan kewajiban yang tadi sudah dibimbing syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, apakah Mas Andre ini sudah tahu apa makna dari syahadat itu? Maknanya sih belum tahu. Secara teks tadi apa? Saya bersaksi bahwa selain dan Muhammad utusan. Nah, jadi di situ tuh mengandung dua makna, yang poin yang besar gitu ya. Yang pertama itu adalah kalau dalam bahasa Arab an-nafyu, itu dia itu penafian. Jadi itu meniadakan Tuhan selain, jadi nggak ada Tuhan tuh. Pertama itu penolakan, peniadaan. Itu rukun syahadat ya. Yang kedua adalah rukun syahadatnya itu isbat dalam bahasa Arab. Isbat itu penetapan. Jadi yang pertama adalah apa adalah peniadaan, yang kedua apa? Penetapan. Maksudnya itu penetapan hanya Allah saja gitu yang berhak yang disembah. Jadi semua sesembahan selain Allah itu batil. Jadi kurang lebih begitu. Jadi nanti setelah menjalankan setelah masuk Islam, tinggal dilaksanakan saja dua rukun tersebut. Ya, itu saja kalimat yang saya bisa sampaikan gitu ya. Pokoknya saya sekarang senang gitu bisa punya saudara baru, teman baru kan, yang sama-sama untuk mengajak untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga semuanya yang di sini menjadi saksi di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, jadi semua dosa di masa lalu itu kalau setelah Islam itu dihilangkan. Iya, bukan dihilangkan, bahkan
ini dijadiin apa namanya, dijadiin pahala gitu istilahnya. Iya. Dia tuh iya Yang dosanya itu Iya. dihilangkan, jadi pahala malah gitu iya, justru dan kebaikannya itu malah Iya. jadi pahala. pahala gitu Itulah hebatnya makanya. itu Islam gitu. Jadi seperti bayi baru dilahirkan. Iya balik aja untungnya begitu. Ya mantap lah itu. Makanya itu benar-benar apa? Ya kak, kita yang udah duluan Islam mungkin kalah sama Iya, antum. bisa kalah, Bisa iya. kalah. Soalnya dosanya belum ada gitu Iya, kan ya. dosa belum ada dosa. Karena baru sekarang baru di Iya, makanya ini kesempatan di lingkungan orang-orang yang baik, ya insya Allah ya, yang nanti memanfaatkan benar-benar, nanti dia bantu sama temennya itu sahabat antum itu Mas Nanda, Ya. ya dikenakan oleh guru ngaji setempat biar bisa untuk dibimbing lagi. Nah ini kesempatan buat insya Allah ya, saya doa juga guys istiqomah dan mendapat istri yang solihah juga kan bisa menemani hidup antum biar nggak kesepian selamanya. Ya pokoknya gitulah, jadi sering menguatkan ya nama istri kan Iya. sering menguatkan, jadi antum bisa semakin baik lagi Islamnya. Jadi kalau bisa setelah menikah semakin buruk itu ada masalah dalam menikahnya. Ini nanti akan dibahas lagi di sana. Ya, mungkin tadi kali ya, jadi seperti bayi baru dilahirkan kan dicuci bersih Ya, gitulah. ya. Alhamdulillah Ustaz, sudah cukup lama kita di sini tanpa iklan ngomong terus Ustaz, mungkin bosan kali. Ustaz Eko mau menyampaikan ini Kak penutup di program Ngopai ini Ustaz. Iya. 9 dong. Iya, alhamdulillah para ikhwan sekalian ya, kita pada hari ini bisa menyaksikan saudara kita Bang Septian ya, Septianus Akoban yang alhamdulillah telah memeluk Islam, dan tadi semua sudah teman-teman menyampaikan beberapa istilahnya pendapatnya, nasihat buat kita semua. Ya saya hanya bisa mengucapkan yang namanya taubat itu memang tidak menunggu ajal. Yang kedua, setiap orang yang bertaubat itu dia memiliki kesempatan yang besar untuk menjadikan amalnya ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surganya kelak. Dan yang ketiga, yang terakhir, berkaitan dengan proses ya, setiap proses yang diberikan kesempatan itu adalah kebaikan. Jadi tadi misalnya sekarang beliau ingin disebut namanya Muhammad Andriansah ya. Muhammad Andriansah ini telah melaksanakan sholat duhur pertama kali berjamaah di Musola Al-Ikhlas ya, di tepatnya di belakang Bintang Sablon ini. Nah makanya istilahnya beliau belum hafal semua berkaitan tentang tata kaifiat, tata caranya, ya beliau tetap wajib menjalankan sholat duhur. Jadi diberikan kesempatan dan dihitung pula oleh Allah sempurna. Ya bisa seperti itu nanti. Namun bagi maksiat itu tidak ada kata diberikan istilahnya kesempatan untuk nyicil meninggalkan. Yang meninggalkannya itu nggak boleh. Contoh, mohon maaf misalnya ada orang yang dia masuk Islam, taubat hijrahnya sebagai dulunya pemabuk. Ketika satu hari bisa 3 botol, dia tidak diberikan kesempatan oleh Allah dengan mengatakan Allah kan maha menerima taubatan hamba, makanya saya nanti meninggalkan 2 botol dulu, 1 botol dulu sampai 1 gelas. Itu enggak ada ya. Yang ada hanya kebaikannya saja yang diberikan kesempatan untuk terus menambah. Jadi ya kebaikan itu memang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berproses. Dan yang terakhir bahwa sesungguhnya kita semua saling menguatkan satu dengan yang lain di dalam setiap hijrahnya saudara kita, karena memang kita adalah ya diikat ya dengan syahadat tadi ya. Kita mengilahkan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah walaupun tidak dari rahim yang sama, namun kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Tapi walaupun Anda dilahirkan dari rahim yang satu, tapi ada saudara kandung kita dia tidak mengilahkan Allah, berbeda agama, maka dia tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah disatukan di dalam surganya. Makanya taat syariat sampai akhir hayat tanpa syarat. Itu saja yang dapat disampaikan oleh Al-Fakir. Apabila ada kesalahan, mohon maaf kita ada kesalahan Al-Fakir yang doib dan godaan setan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.